Oke, akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lainnya kok nggak jawab salam? Nah, yo, kakak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan syukron jazakallah khair kepada adik-adik sekalian yang masih mengikuti bimbingan belajar di sore hari ini ya. Insya Allah pertama sama kakak dulu, nanti yang kedua sama Kak Arifin ya, sekitar jam 5 insya Allah. Oke, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini ya, alhamdulillah hujan nggak di sana, di tempatnya Azura, di tempatnya Afra atau Hilmi? Enggak, Pak. Enggak ya, alhamdulillah ya. Waktu itu pernah kan ya kita mau belajar, qadarullah tiba-tiba hujan besar dan mengharuskan untuk belajarnya ditunda dulu ya, karena hujan dan petir yang lumayan cukup besar dan itu mengganggu sinyal dan khawatirnya ada petir gitu ya. Alhamdulillah hari ini di cuaca sore hari ini insya Allah cukup baik dan nggak ada hujan, nggak ada petir, dan semoga kedepannya acara bimbingan belajar hari ini berjalan lancar ya. Oke, kalau materi minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Materinya apa sih? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Materi minggu lalu. Minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Ayo. Tentang? Yang bimlak atau yang tajwid? Yang bimlak aja. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang 5 keutamaan jurnalisme. Kenapa? Nggak kedengeran? Keutamaan menjaga limbah. Menjaga apa? Suaranya putus-putus. Tentang menjaga? Ya betul, menjaga apa ya? Kalau nggak salah, pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan ya, kalau nggak salah ya, menjaga lisan. Karena lisan adalah salah satu ciri kalau lisannya baik ya, insya Allah amalan-amalannya juga baik ya, betul. Keutamaan menjaga lisan. Afwan ya, suaranya nggak kedengeran, putus-putus tadi. Oke, nah materi hari ini insya Allah seputar tentang bagaimana sih supaya kita terhindar dari api neraka. Ya. Assalamualaikum Safitri. Loh, Afranya kemana ini? Safitri gimana, bisa suaranya? Oh ada ya, Afra ada. Bikin galeri aja. Ya, selamat datang kepada Safitri ya. Belum mulai nih. Share dulu screen-nya. Ini juga masih jadi satu seri sama video yang kemarin ya, tentang ciri-ciri orang beriman itu ya, salah satunya adalah dia terhindar dari api neraka. Share screen dulu. Bismillah.
Sudah keluar belum videonya? Ah. Sudah ya? Kehalangan nggak itu? Coba dites, kehalangan sesuatu nggak gambarnya atau mungkin videonya? Hilmi atau Azura mungkin bisa dibantu dicek. Nah, itu kehalangan sesuatu apa enggak? Enggak. Enggak ya? Berarti udah muncul tulisannya ya? Ya. Oke. Kalau gitu kakak mulai ya. Bismillah. Tiga keutamaan membela dan menjaga kehormatan seorang muslim. Pertama, membela kehormatan seorang muslim menjadikan seseorang terhindar dari siksa api neraka. Gimana? Suara sama gambarnya kedengeran nggak? Jelas? Jelas banget. Jelas ya. Oke, lanjut. Kak, itu katanya Afra nggak kelihatan, Kak, Rasulullah Apanya tuh yang nggak kelihatan? gambarnya. Gambarnya? Afra, Afra. Kalau Azura kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan. Afra, dicoba lagi, bisa nggak? Masih kelihatan nggak? Kalau di laptop nggak kelihatan, di HP kelihatan. Oh, di HP kelihatan. Oke. Berarti nanti sambil ngeliat ke handphone ya sebelahnya ya. Bisa? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi bil ghaib, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang tidak bersamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan wajahnya dari siksa api neraka di hari kiamat kelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menjaga kehormatan sesama muslim merupakan kewajiban yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha falyuballigh asy-syahidul ghaib." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Maka hendaklah yang menyaksikan saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menjaga kehormatan sesama muslim adalah ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan suatu kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan sekumpulan wanita yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah kalian masuk dalam Islam. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikianlah tiga keutamaan membela dan menjaga kehormatan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Oke,
Alhamdulillah videonya sudah selesai ya. Kakak stop dulu. Oke, kakak buka lagi ya videonya supaya bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, dari pertama tadi. Yang Oke, layarnya masih kelihatan? Muncul tulisan masih video yang tadi? Muncul ya? Ya, Oke, masih. Oke, kalau gitu lanjut ya. Tadi videonya sudah dilihat ya seputar 3 keutamaan membela dan menjaga kehormatan seorang muslim ya. Jadi ketika kita punya teman, punya saudara, keluarga, guru atau kenalan siapapun ya, dan mereka beragama Islam ya, dan mereka adalah sebagai seorang yang memiliki gelar muslim ya, yaitu orang yang berserah diri ya, maka sesungguhnya kita punya kewajiban, punya tugas ya untuk membela dan menjaga kehormatan saudara kita itu atau teman kita atau guru kita, terlepas mungkin terkadang mereka atau terkadang kita juga ya yang melakukan dosa atau keburukan, tetapi setiap manusia memang pasti terjerumus kepada kesalahan. Nah, maka dari itu tugas kita, kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan kita paham, ya berarti itu sudah jadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk membela dan menjaga kehormatan saudara kita itu. Nah, caranya gimana Kak? Caranya insya Allah di sore ini kita akan kupas. Itu tadi 3 keutamaan. Yang pertama, yaitu membela kehormatan seorang muslim, lantas menjadikan seseorang itu terhindar dari siksa api neraka. Ini manfaatnya ya. Jadi kenapa sih kita harus belain teman kita? Kenapa sih kita harus menjaga nama baik teman kita? Ya karena kita akan diberikan imbalan atau balasan ya, yaitu berupa kita bebas dari siksa api neraka. Nah, sebagai seorang muslim, bebas dari api neraka itu adalah tujuan kita beramal di dunia. Selain mengikuti perintah Allah ya, pastinya kita berharap kita masuk ke dalam surga, kita juga berharap kita tidak ditempatkan di neraka, lalu kita juga dikumpulkan bersama orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi gitu ya. Karena nantinya di akhirat itu tempatnya cuman ada 2 ya, antara di surga atau di neraka. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah itu. Ya, jadi nggak ada yang kalau sekarang mungkin kalau nggak sholat ya dia nggak diapa-apain. Kalau dia nggak puasa ya dia nggak diapa-apain. Tapi nanti di akhirat adalah hari di mana semua dihitung ya, semua ditimbang, dan di hari itulah kita akan melihat semua amalan kita. Nah, kalau amalan baiknya cukup ya berarti bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau amalan baiknya kurang ya berarti tempatnya dia di neraka. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Terus gimana supaya kita terhindar dari api neraka? Ya salah satunya adalah dengan cara membela kehormatan seorang muslim dan menjadikan kita kalau melakukan itu ya insya Allah terhindar dari siksa api neraka. Lalu selanjutnya Nabi bersabda, nih ini dasarnya ya, man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallah an wajihin nar yaumal qiyamah ya. Jadi ini dasar kenapa seorang kalau membela muslim ya dia akan dijauhkan dari api neraka. Yang artinya barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang tidak bersamanya,
maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksa api neraka di hari kiamat kelak. Ini contohnya gimana Kak? Contohnya misalkan Afra sama Azura lagi jajan di kantin. Terus ada Hilmi di situ. Nah, Hilmi itu bilang sama Afra sama Azura, kamu tahu nggak kemarin Safitri itu jajan di sini, tapi ternyata dia lupa nggak bawa uang. Nah, dengar-dengar ya, dia sampai sekarang belum bayar loh. Nah, itu kan ada kehormatan Safitri yang sedang dirusak ya. Ya, meskipun itu sebuah kebenaran ya berarti tugasnya Afra sama Azura adalah melindungi. Caranya gimana Kak? Caranya yang paling mudah adalah dengan berhusnuzon ya. Kamu bilang sama Hilmi, Hilmi, jangan punya pikiran seperti itu ya. Bisa jadi Safitri lupa, terus hari ini dia sakit karena nggak masuk sekolah, makanya dia belum bisa bayar jajanan di kantin. Tuh bisa jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin si mbak-mbak kantinnya atau abang-abang kantinnya dia udah nerima uang dari Safitri tapi nggak ada kembaliannya. Tuh pernah kan ya kalau adik-adik sekalian jajan terus nggak ada kembaliannya, terus tukang dagangnya bilang ya udah bawa aja dulu gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa Safitri belum bayar uang jajan di kantin waktu sekolah. Jadi memperluas peluang untuk kita berhusnuzon ya, atau berprasangka baik sama saudara kita atau sesama muslim, itu insya Allah akan memudahkan kita dalam membela kehormatan seseorang kaum muslimin. Kenapa harus dibela? Karena kalau nggak dibela, kalau nggak dijelaskan, berarti nanti akan jadi adu domba ya. Sementara adu domba itu kan nggak baik ya. Allah nggak suka adu domba. Allah sukanya adalah saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan, terus membela kehormatan sesama saudaranya dan banyak lagi kebaikan yang lain. Gitu. Ya, jadi kenapa kita harus membela kehormatan? Karena itu menyangkut nama baik seseorang ya, supaya tidak ada lagi suuzon. Caranya gimana Kak? Caranya dengan memperbanyak berprasangka baik ya, atau husnuzon. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua yaitu menjaga kehormatan sesama muslim merupakan kewajiban yang agung. Nah, ternyata selain sholat, ya, menjaga kehormatan itu juga menjadi salah satu kewajiban kita ya, kewajiban bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam. Kalau tadi Afra sama Azura ketemu sama Hilmi lagi ngejelek-jelekin Safitri, ya berarti tugasnya Azura sama Afra untuk membantu gitu ya, membantu, bukan ikut-ikutan, bukan malah iya bener tahu kemarin juga sama aku gitu. Itu jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai kita malah nambah-nambahin. Nah, Nabi juga pernah bilang bahwa fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza. Nah, ini dasar kenapa menjaga kehormatan adalah sebuah kewajiban ya bagi saudara muslim yang lain. Fi syahrikum hadza fi baladikum hadza falyuballighi syahidul ghaiba. Oke, jadi artinya sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Maksudnya apakah? Jadi, maksudnya darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin itu haram. Maksudnya adalah apa? Yang nggak boleh diinjak-injak satu sama lain, nggak boleh kita saling menyakiti ya sampai tumpah darah atau sampai hilangnya nyawa, itu juga nggak boleh. Atau kita mengambil harta sesama kaum muslimin tanpa jalan yang benar, misalkan dengan cara mencuri atau meminjam barang terus nggak dibalikin, itu juga nggak boleh. Begitu juga dengan kehormatan itu harus dijaga sebagaimana yang Nabi bilang. Dilindungi ya pada bulan kalian ini, di negeri-negeri kalian ini, dan lanjutannya
maka hendaknya yang menyaksikan ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ini adalah salah satu pesan Nabi kepada para sahabat supaya masih tahu ke yang lain ya, bahwa harta kaum muslimin, darah-darah kaum muslimin itu tidak boleh diambil tanpa hak gitu ya. Emangnya bisa Kak diambil dengan hak? Bisa. Contoh apa? Kalau misalkan harta, kita bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang benar, salah satunya dengan cara jual beli ya, misalkan Kak Arifin jualan pisang, terus Hilmi beli. Nah, pisangnya kan pindah tuh ya, dari punyanya Kak Arifin sekarang punyanya Hilmi. Nah, ada yang pindah nggak dari Hilmi ke Kak Arifin? Ternyata ada, yaitu apa? Uang. Itu kan pindah tuh. Uangnya pindah, maka insya Allah itu boleh dengan Islam selama akad jual belinya jelas dan barang yang diperjualbelikan itu juga halal. Itu salah satu contoh dari harta ya. Lalu yang kedua dari darah. Nah, kalau dari darah urusannya ini lebih khusus lagi ya, seperti hukum kisos, di mana ketika misalkan di dalam Islam itu kan diatur ya, contoh kalau kita dipukul pakai tangan kanan, maka kita harus membalas dengan tangan kanan juga. Kalau kita dipukul pakai tangan kiri, ya berarti balas pakai tangan kiri. Kalau ternyata kita memukul orang lalu sampai meninggal, maka ya kita juga harus diperlakukan sama. Gitu. Nah, itulah sedikit perumpamaan tentang bagaimana kaum muslimin itu sangat dijaga tentang darah, lalu kemudian harta, dan yang ketiga yaitu kehormatan ya. Kehormatan adalah wibawa. Jadi semuanya dijaga benar-benar supaya semuanya rukun. Gitu. Coba deh kalau misalkan adik-adik sekalian ketemu sama kayak tadi misalkan Safitri itu ya. Safitri belum bayar nih uang jajan di kantin. Terus ternyata Azura, Hilmi, sama Afra cerita sama kakak, sama Kak Asep, sama Kak Arifin cerita tuh. Yang awalnya cuma 3 orang ya, yang tahu sekarang jadi berapa? Jadi banyak. Terus nanti sekelas jadi tahu. Terus nanti satu sekolahan jadi tahu. Termasuk guru-gurunya juga jadi tahu. Yang akibatnya atau efek sampingnya adalah Safitri jadi nggak dipercaya lagi. Gitu. Padahal urusannya urusan yang kecil dan ya itu tadi bisa jadi memang uang kembaliannya nggak ada, atau bisa jadi memang Safitri lupa bawa uang, lalu besoknya sakit dan nggak masuk, jadi belum bisa bayar uang jajan di kantin yang tadi itu. Jadi makanya ketika kita mau menjaga kehormatan seorang muslim ya insya Allah pahalanya besar gitu ya, karena itu menyangkut kepercayaan orang lain, lalu menyangkut juga nama baik seseorang, dan masih banyak lagi gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan sesama muslim, yaitu masuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman. Ya, salah satu ciri-ciri yang beriman kemarin itu adalah apa? Dia bisa menjaga lisan. Lalu yang kedua, nggak cuma menjaga lisan, tapi menjaga kehormatan sesama kaum muslimin. Nah, itu juga menjadi hal yang penting ya. Karena Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Nah, yang artinya wahai orang ini dilanjutannya lagi ya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yutub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, ini cukup panjang ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan suatu kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Nah, ini nasihat ya dari Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa kalau kita itu nggak boleh merendahkan orang lain dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari golongan keluarga manapun. Jadi kita sama sekali nggak boleh merendahkan, karena bisa jadi kita justru lebih rendah daripada orang itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Gitu. Mungkin kalau di hadapan manusia yang uangnya banyak,
ya dia akan dimuliakan. Yang uangnya lebih sedikit, ya dia akan dilihat sebagai orang-orang yang ya biasa-biasa aja. Tapi padahal di sisi Allah bisa jadi ya orang yang uangnya nggak banyak-banyak banget, justru dia lebih dimuliakan sama Allah. Gitu. Lanjutannya, dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan sekumpulan wanita yang lain. Ya, boleh jadi yang direndahkan itu juga lebih baik dari mereka. Nah ini juga ada peringatan khusus nih bagi wanita. Jangan suka gampang ngejelek-jelekin orang lain, gitu ya. Kak, berarti kalau bukan perempuan boleh dong, kalau laki-laki boleh dong. Ya, laki-laki juga sama, gitu ya. Karena hukum syariat itu berlaku bagi laki-laki juga bagi perempuan. Terkecuali memang di dalamnya itu khusus ya, misalkan sholatnya laki-laki sama sholatnya perempuan sama, tapi perlengkapannya beda gitu ya. Cara menutup auratnya, batasan-batasan auratnya beda, tapi semuanya sama. Nah, begitu juga dengan menjaga kehormatan sesama kaum muslimin. Hukumnya sama gitu. Mungkin beberapa hal caranya beda. Nah, dalam hal ini wanita disifati memang cenderung suka ngerumpi, ngomongin orang dan lain-lain, itu ada di dalam sifat seorang wanita gitu. Tapi ini berlaku juga bagi laki-laki ya. Dan jangan juga kalian saling mencela satu sama lain. Nggak boleh ya berantem atau misalkan main ledek-ledekan. Nah, terutama ini. Dan jangan juga memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Gitu. Nggak boleh namanya bagus-bagus, Afra, Keisha. Tapi dipanggilnya apa ya? Kalau bahasa ledekan-ledekan. Ya mungkin di sekolah kalian lebih tahu lah ya. Atau Hilmi, namanya bagus-bagus dipanggil Helm. Gitu kan. Itu juga kurang bagus. Terus nama Azura bagus-bagus dipanggil dengan sebutan yang aneh-aneh itu dah. Itu juga nggak boleh ya. Atau manggil dengan julukan-julukan yang jelek itu juga sangat tidak dianjurkan. Lalu seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang setelah kalian masuk Islam, tapi itu panggilan yang buruk ya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Nah, kalau sampai meninggal, kalau sampai wafat, lalu kita nggak bertobat, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang selalu berbuat keburukan atau kerusakan, dan dia nggak berhenti-berhenti. Maka rasa itu cukup ya terkait materi sore ini tentang 3 cara ya menjaga kehormatan. Kita ulas lagi ya. Yang pertama yaitu membela kehormatan seorang muslim, menjadikan seseorang terhindar dari api neraka. Ya. Lalu yang kedua, menjaga kehormatan sesama kaum muslimin merupakan kewajiban yang agung. Ya. Ini kewajiban kita semua. Lalu yang ketiga, menjaga kehormatan sesama muslim adalah ciri-ciri orang yang beriman. Oke, karena saya itu dulu untuk pembahasan materi di sore ini. Ya, insya Allah kakak coba lanjut ke sesi tanya jawab ya soal video sore ini ya, tentang 3 cara menjaga kehormatan bagi seorang muslim. Ini ada chat dari siapa? Afra. Nggak kelihatan nggak apa-apa kak, di sini nggak kelihatan. Oh iya nggak apa-apa. Itu tadi udah ya berarti. Sebelum kakak mulai sesi tanya jawab, silahkan kalau mau ada yang bertanya boleh raise hand atau diketik, nggak apa-apa. Kayak minggu lalu ya. Maaf, kayak dua minggu yang lalu itu bagus tuh kakak suka. Jadi adik-adik sekalian itu sangat antusias ya. Bertanya, terus kalau misalkan ada yang nggak paham juga nggak diem, tapi pengen tahu gitu, ini apa sih, boleh nggak sih kayak gini gitu ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya boleh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Nuri dan Waalaikumsalam. adik-adik semua. Apa nih baru join? Sehat? Iya, Alhamdulillah. nggak apa-apa. Sehat, alhamdulillah. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya. Kakak sambil coba nyari-nyari pertanyaan dulu. Oke, ada pertanyaan masuk ya dari Hilmi. Kak, kalau soal bom bunuh diri yang di negara Palestina itu gimana hukumnya ya? Pertanyaan yang menarik. Soal bom bunuh diri, ya. Soal bom bunuh diri. Bom bunuh diri, bom itu apa sih? Sesuatu yang meledak gitu ya, kayak petasan. Tentunya bukan. Kalau petasan ya paling cuma bikin kaget. Tapi kalau bom bunuh diri, ya itu bukan sesuatu yang baik ya. Karena Allah sendiri bilang bahwa, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah mengampuni kalian itu ada di surat An-Nisa ayat ke-29 ya. Jadi bahkan Nabi juga pernah bilang kalau barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan alat atau cara di dunia, maka dia akan disiksa dengan cara itu pada hari kiamat. Lalu ya sebetulnya yang terjadi di Palestina ya nggak bisa dibenarkan ya, bahwa bom bunuh diri itu ya bunuh diri aja, gitu. Masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan kecuali ini ya, kecuali kalau misalkan nggak sengaja bunuh diri, emang bisa Kak? Bisa aja. Contoh misalkan kita naruh apa ya, air sabun, ternyata sama kita keminum, lalu kita keracunan, nah qadarullah kita sampai meninggal, nah itu insya Allah nggak termasuk ya, nggak termasuk bunuh diri, karena ya kita melakukannya nggak sengaja karena kita nggak tahu. Tapi kalau bom bunuh diri kan hampir sebagian besar ya itu disiapkan, kan alat, dipasangin alat di badannya atau di satu tempat tertentu, lalu ketika orang berkumpul dan bom itu dipencet dan meledak, nah itu juga nggak, sama sekali nggak dibenarkan gitu ya. Karena Nabi juga pernah bilang bahwa tidak halal menumpahkan darah seseorang muslim yang bersaksi tidak sesembahan yang benar selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, hukum kisos ya yang kakak jelasin di awal, yaitu nyawa dibalas nyawa. Lalu seseorang lelaki yang sudah beristri lalu dia berzina. Lalu orang yang memisahkan agama dan meninggalkan agamanya, seperti itu. Jadi bom bunuh diri bukan hanya di Palestina dan dimanapun itu nggak, sama sekali nggak boleh. Bahkan jangankan bunuh diri, kita membunuh orang kafir ya, nggak ada uzur, nggak ada sebab, nggak ada apa, itu pun nggak boleh. Itu sampai-sampai seperti itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat melindungi nyawa seseorang, apalagi seorang yang beragama Islam itu dijaga betul, gitu ya. Pertanyaan dari Hilmi. Jawabannya kakak tulis di kolom komentar ya, supaya bisa dicatat atau di screenshot boleh. Boleh kalau mau.
Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya. Ya, boleh. Kang Nuri, yang tadi yang terkait orang kafir itu yang selama orang kafirnya tidak memerangi kaum muslimin kan ya Kang Nuri ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita punya Kafir zimmi ya tetangga, kalau nggak salah ya iya istilahnya ya. betul. Kalau misalkan kita punya tetangga nih, tetangga Tetangga. dia nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kita iseng lalu menjadikan dia sakit dan sampai sakit, kemudian sampai meninggal, itu sama sekali nggak boleh ya. Ya betul, nama kalau nggak salah istilahnya Kafir zimmi ya. ini Oh, ya. salah. Itu dilindungi, jadi nggak boleh diganggu, nggak boleh apalagi itu masuk ke dalam perbuatan yang dilarang ya. Oke, selain Hilmi ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nggak kelihatan. Gimana? Mungkin Sapitri, Afra atau Azura ingin Jadi bertanya, Afra atau silakan. Azura boleh, silakan. Atau kalau enggak kakak nanya dulu ya dari materi yang tadi. Cuman 3 deh kalau nggak salah ya. Pertanyaannya nih ya, kenapa kita harus membela kehormatan seorang Muslim? Coba silakan dijawab sama Afra. Kenapa kita harus menjaga kehormatan seorang Muslim? Takut namanya jadi kayak tercemar gitu namanya. Tercemar, oke, tapi kurang tepat ya. Mungkin bisa dibantu sama Hilmi. Kita membela kehormatan seorang Muslim itu Karena Muslim saudara. kenapa? Karena seorang Muslim saudara. Ya, hampir benar, tapi bukan itu jawaban yang dipengen. Azura bisa bantu jawab kenapa kita membela kehormatan seorang Muslim? Supaya apa? Tes. Atau Safitri, coba silakan. Kenapa kita membela kehormatan seorang Muslim? Supaya apa sih? Supaya kenapa gitu? Yang tahu? Ada yang bisa jawab atau bantu jawab? Tadi jawabannya Hilmi, karena seorang Muslim bersaudara. Iya. Nikah menjadikan seseorang terhindar dari api neraka. Ya, setuju. Menjadikan seseorang terhindar dari api neraka. Ya, betul. Ya, jadi itu ya jawaban yang sama kayak materi tadi, yaitu kenapa kita membela kehormatan seorang kaum muslimin, karena dia bisa menjadikan kita terhindar dari siksa api neraka. Syukran ya untuk Azura. Lalu sebutkan ya, tadi kan ada 3 tuh yang sama Nabi itu diharamkan atas kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Nah, ketiga hal itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Sesungguhnya titik-titik dan titik-titik adalah haram atas sesama kalian. Nah, itu tuh apa tuh? Isi dari titik-titiknya. Ada yang bisa jawab? Boleh ditulis, diketik boleh, atau di raise hand juga boleh. Pertanyaannya apakah tadi? Pertanyaannya, sesungguhnya titik-titik
koma, titik-titik, dan titik-titik adalah haram atas sesama kalian. Nah, itu tuh apa isinya? Titik-titik yang 3 itu tadi. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Kalau nggak tahu, kakak buka satu ya. Sesungguhnya darah-darah kalian, koma, titik-titik, dan titik-titik adalah haram atas sesama kalian. Yang pertama darah, yang kedua apa? Ayo, yang ketiga apa? Siapa? Safitri boleh jawab. Hilmi, Azura, Afra, silakan. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Iya, Masya Allah, betul semua. Sama Hilmi disapu bersih ya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Sebentar ya, kakak baca dulu. Ini langsung loh, DM, nggak di kesemuanya ya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, Kak, kan ada berita katanya Sungai Eufrat udah mengering. Emangnya kalau Sungai Eufrat mengering itu pertanda hari kiamat ya? Ayo. Ada yang pernah dengar nggak nih tentang Sungai Eufrat yang mengering? Ya, jawabannya betul. Karena salah satu tanda kiamat adalah ya salah satunya itu, yaitu Sungai Eufrat yang ngering. Gimana itu Kak sungainya ya? Sungainya, Berat. sebentar, Sungai Eufrat kalau nggak salah, nah ini ada hadisnya dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga keringnya Sungai Furat atau Eufrat yang akan menyingkap sebuah gunung emas yang akan menjadi ajang perebutan sehingga saling membunuh. Maka terbunuhlah dari setiap 100 orang 99 mati. Maka berkata setiap orang dari mereka, semoga aku yang selamat. Dan dalam riwayat yang lain, hampir saja Sungai Eufrat itu menyikap karung dari emas. Maka barang siapa mendapati masa itu, hendaknya dia tidak mengambil apapun dari. Ya, jadi Sungai Eufrat itu kalau tidak salah di daerah Irak ya. Masuknya ke ciri-ciri kiamat berarti ya, bagian ciri-ciri kiamat. Ini termasuk salah satu yang harus diimani ya bagi bertanya kita, ya harus percaya juga sebab ini kabar dari kita. Bahkan diutusnya Nabi pun menjadi salah satu ciri bahwa itu sudah dekat. Coba bayangin deh kalau misalkan Nabi aja yang hidup 1400 tahun yang lalu itu sudah masuk ke dalam kategori ciri-ciri kiamat itu semakin dekat. Kalau zaman Nabi aja itu adalah salah satu tanda bahwa syariatnya udah mulai lengkap, kan lagi sudah mau selesai. Berarti kalau udah 1400 tahun, terus coba deh dilihat lagi tentang bencana-bencana atau ya gempa, banjir dan lain-lain, itu kan berarti salah satu tanda semakin banyak lagi ya ciri-ciri tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya makin banyak kekacauan juga dan lain sebagainya. Allahu a'lam gitu ya. Iya betul ya Afra. Untuk jawaban yang kakak sebutkan tadi nanti akan di kolom komentar ya supaya bisa buat belajar gitu.
Ada lagi? Boleh, silakan. Jawabnya ke semua ya. Nanti bisa dilihat di link yang kakak share itu, bisa dibaca di situ. Itu seri penjelasan lengkapnya ya. Tadi kapan, apa tanda-tandanya itu bisa dilihat di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu lagi ya, sampai jam 5 insya Allah. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga berarti kan ada ayat yang mengatakan bahwa ya, di surat Al-Hujurat ayat 11 yang mengatakan bahwa wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan suatu kaum yang lain. Nah, kan potongan ayatnya seperti itu. Jawabannya kenapa? Nah, silakan dilanjutkan potongan ayat yang lanjutannya tadi. Karena apa? Kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain atau kaum lain atau bangsa lain atau siapapun gitu ya? Karenanya karena apa? Coba. Ada yang masih ingat? Boleh silakan dijawab. Raise hand atau ketik di kolom komentar nggak apa-apa. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Coba kita lihat. Ya betul, Masya Allah. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Itu ya. Lanjutannya, dan jangan pula sekumpulan wanita-wanita merendahkan sekumpulan wanita yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan jangan juga memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Yaitu ada, ya karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah kalian masuk ke dalam Islam, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Oke, syukran Azura, juga adik-adik yang lain ya. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Terus jawabannya juga tadi sudah kakak coba share di kolom chat ya. Nanti bisa di save, dipelajari. Oke, sekian dari kakak. Semangat terus. Kali ini berarti masuk ke sesi kedua ya sama Kak Arifin. Silahkan, berarti kakak coba bantu share. Siapa yang bisa nge-share berarti semuanya. Oke, sip. Coba bro, antum uji coba share screen. Bisa nggak? Spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Oke, udah bisa berarti ya. Ada siapa ya hari ini? Ini lihat. Gimana cara ngelihatnya? Di partisipan. Tajwid ya. Bukan dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adik sekalian? Ada nggak bisa di-scroll. Ada Afra, kemudian siapa lagi? Ada Hilmi ya. Afra, Hilmi, Safitri, dan Azura. Gimana kabarnya? Sehat semua? Tes masih ada? Ya Kak, masih ada. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kak, Alhamdulillah. Safitri masih join? Azura? Masih, Kak. Iya. Azura juga ya. Baik. Kemarin sudah sama Kak Asep ya terkait ikhlab. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Kak Asep yang sudah membantu menjelaskan terkait ikhlab dan juga prakteknya ya kemarin di beberapa ayat surat Al-Baqarah. Kita ngebahas apa ya hari ini ya? Sebagai tambahan terkait ikhlab dari yang kakak sudah lihat rekamannya kemarin, secara tulisan sudah dicatat belum ya sama adik-adik ya? Apa itu ikhlab? udah Kak. Belum? Suaranya kok kecil ya? Sudah. Sudah dicatat? Sudah. Sudah. Ikhlab itu apa ya? Kakak pengen tahu. Ikhlab adalah Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. suaranya kurang jelas. Bisa diulang? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, Kak. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sama ya. Selain itu, selain pengertian ikhlab, ada lagi nggak yang lain yang disampaikan ke Asep? Tes. Jumlah huruf ikhlab ada berapa? Ada yang bisa jawab? Satu, Kak. Ada satu. Hasan. Huruf apa itu? Huruf ba. Huruf ba. Kemudian kalau kaidah membaca ikhlab sudah ada. Sudah dicatat. Belum ya? Kaidah tajwid ikhlab ya. Dicatat ya.
sebagai tambahan. Kelihatan apa yang kakak tampilkan? Kelihatan. Ya. Umar sholat dulu. Catat ya. Alama Al-Jamzuri rahimahullah, beliau ulama tajwid yang lahir di abad ke-12 Hijriyah. Beliau yang menulis kitab Tuhfatul Atfal, ya. Ini pengertian dari beliau terkait hukum iklab, bagaimana cara kaidahnya. Kelihatan ya tulisannya ya.
Kelihatan apa yang kakak tulis? Apa artinya? Adik-adik silakan ditulis dulu ya. Lebih baik tulisannya gini ya, agak lama tapi kelihatan jelas ya huruf Arabnya. Wasalisul iqlabu indal ba miman bigunnati ma'al ikhfa, yaitu kaidah yang ketiga. Maksudnya kaidah yang ketiga di sini adalah ketika hukum nun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu seperti apa. Iqlab dalam kitab tajwid ini dimasukkan oleh oleh Syekh Al-Jamzuri rahimahullah dalam bab yang ketiga, yaitu bila menghadap huruf ba, huruf ba, nun sukun, apa yang dihadapkan yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka diubah menjadi mim dengan gunnah disertai ikhfa. Sudah ditulis belum? Tes yang belum angkat tangan. Afra belum ya? Yang lain sudah? Yang bawah. Yang belum siapa lagi? Apaan Kak Arifin? Kalau Ya. dari handphone Ana sih ini ya tulisannya agak kecil. Gimana Glenn ya? Mungkin agak sulit jadinya untuk ditulis. Sebentar. Ini nggak bisa. Sebentar. Gimana caranya? Berarti tulisannya yang digede ini. Iya, iya. Sebentar ya. Kita pakai Word saja berarti. Kita geser ke sini aja. Kalau ini kelihatan nggak? Gedean ya? Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Kak. Nah, sekarang kelihatan ya. Sudah lebih jelas. Oke. Ini kaidah iqlab ya. Wasalisul iqlabu indal ba. Bab yang ketiga terkait iqlab apabila menghadap huruf ba. Apa yang menghadap yaitu nun, sukun, dan tanwin, baik an, in, ataupun un. Ketika bertemu dengan huruf ba, miman, bigunnatin, ma'al ikhfa, maka diubah suaranya ya, diubah menjadi mim, suaranya menjadi gunnah mim, disertai dengan ikhfa, ya. Masih kelihatan nggak apa namanya? Apa yang kakak share? Terlihat. Masih lihat ya. Gimana adik-adik yang lain? Terlihat? Iya, Kak. Iya, bentar ya.
Sebentar. Kita buka Al-Quran. Sebagai contoh surat apa yang banyak iklabnya? Ayo, siapa yang tahu? Juz 30 aja. Surat apa? At-Tariq. At-Tariq. Sudah? Yang lain nulisnya? Sudah. Faris sudah ya. Belum kan? Kenapa? Mana sih? Yang belum siapa? Saya Kak. Oh iya, Hilmia. Kelihatan Hilmia. Semangat Hilmi. Fahri ada nih, Fahri. Fahri join. Fahri infonya tadi lagi download Zoom-nya dulu, kata ibunya. Oh, ini ada Fahri. Ini sudah gabung sih. Oh, udah gabung ya? Iya. Iya. Iya, udah bisa berarti. Fahri, tes. Tes, ada suaranya nggak Fahri? Ya Kak. Oh, ada. Fahri sudah selesai nulisnya. Gimana? Dikit lagi. Iya. Kak, kok ini di layar kayak ada item-item yang ngalang gitu, Kak? Oh, ada item-item ya? Oh, nggak bisa berarti ya ini ya, nggak kayak Zoom. Baik, sekarang gimana? Sekarang udah kelihatan semua? Ya udah Kelihatan sekarang. Udah kelihatan. Udah ya? Oh, berarti... Dia nggak bisa dihalangin di depannya. Oh, iya. Kita sambil nulis yang selanjutnya ya. Kita ambil kaidah yang pentingnya ya sebagai panduan adik-adik dalam membaca Al-Quran atau setoran tahfiz. Mau keluar.
Oh, nggak mau keluar dia. Bla 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 bla. Waslasul iblan idaba. Allahu Akbar. Yang benar Kak, ya Allah. Berisik ya. Ipakai celana ya. Allah. Dulu. Tayyib. Kamu diam dulu. Silakan dilanjut tulisannya. Sampai sini. Sampai cara pengucapan kelihatan ya tulisannya ya. Tadi aku di sini. Tadi kamu di sini. Adik-adik Aku tadi di sini. sekalian. Adik-adik sekalian. Tadi di sini. Tadi kamu tempatinnya di sini. Di sini Ngalah nggak? Sudah selesai semuanya nulisnya? Sudah, yang belum siapa? Kalau di Word kakak nggak bisa nulis Arab ya. Sebenarnya. Belum hafal ininya, keyboardnya agak susah. Begini aja deh. Oke, Paint di sini ada nggak ya? Tulisan. Oh, ini. Tuh. Kurang bisa di sini ya. Yang belum siapa? Adik-adik semua? Ada, ini udah semua ya nulisnya ya? Belum, Kak. Belum. Ini ya. Malah kesini.
Sambil nunggu Hilmi, cuman karena di Zoom nggak bisa sambil nulis kakak ya. Jadi kehalangan layarnya ya. Kita buka Al-Quran mungkin ya. Ilmi masih sudah sampai mana Ilmi nulisnya? Yang sampai yakni bila menghadap. Oh iya, semangat Hilmi. Ya, Kak. Sambil nunggu Hilmi, kita coba buka Al-Quran. Sebentar, kakak ambil Al-Quran dulu ya. Kita mulai dari siapa yang masuk pertama kali? Yang masuk pertama kali siapa ya? Raya. Afra, masih ada? Tes. Iya, Kak. Ya, Taib. Afra sudah megang Al-Quran. Sudah. Sudah. Taib. Afra terakhir surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 108. Imron, Kak. Kenapa? Terakhir Ali Imron. Iya, surah Al-A'raf ya. Ali Imran ayat ke 100. Kakak nggak bisa buka nih, kakak lupa. 130-an ya. Afra 130. Apa-apa kita mulai dari 130. Ini yang satu nih. Dulu, Dek. 130 nggak apa-apa. 130. Ya, coba kita cari bareng-bareng adakah ikhlas dari 131. Silakan dibaca. Ayat berapa, Kak? 131 Ali Imran ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ada iklan nggak di situ? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Yakin? Iya, Kang, enggak ada. Ada ya. Hasan. Lanjut. Selanjutnya. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun.
Ada iklab? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ahsan. Dilanjut. Lanjutnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di sini ada? Nggak ada. Ada juga ya? Ya. Sebentar. Baik, kita lari ke surat ini surat juz 30 saja. Apa tadi? Di surat sebentar. Asalnya sih dikasih satu kalimat yang sudah ada. Karena nggak banyak surat yang banyak iklabnya ya. Agak terpisah-pisah jauh antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kak, yang cara pengucapannya juga. Iya, ini sebentar ya. Sambil dengan Helmi. Mau ngasih contoh di sini tapi nggak bisa nulis bahasa Arabnya di sini. Sebentar, coba kakak coba ya. Oh nggak nongol dia. Oh mau tuh. Coba dibuka surat Hud ayat 56. Surat Hud ayat 56 sebagai contoh ya.
dan 9 ya. Surat Hud ayat ke-56, Hud surat ke-11 ayat ke-56 ya. Dibuka ya. Silakan selanjutnya ada Safitri ya. Safitri ada? Iya, Kak. Iya, sudah dibuka surat Hud ayat 56. Sebentar, Kak. Kakak kasih contoh sedikit cara pengucapannya sebagai contoh kata mimba di. Nah, pengucapan iqlab di situ mimba di itu kan nun sukun bertemu dengan ba. Nah, kenapa dia itu posisinya seperti gunahnya mim ya. Diucapkannya dirapatkan bibirnya dua-duanya atas dan bawah, tapi tidak ditekan juga dan tidak mengambang juga. Jadi posisinya sekedar rapat saja. Jadi mim ba'di atau sami'um basir. Sami'um basir. Ya. Sami'um itu dhammah tain bertemu dengan ba, itu juga hukumnya iqlab. Jadi ditahan. Kalau kakak inginnya sih supaya dapat, jangan terlalu cepat pindah ke huruf selanjutnya, ditahan minimal 3 harokat ya. Jadi mim ba'di atau sami'um basir atau yang lain. Wa amma man bakhila atau di ayat ini nih di surat Hud ayat 56. Safitri sudah ketemu? Suaranya kurang jelas, Kak. Suaranya kurang jelas. Sebentar. Tes. Suaranya udah jelas. Kak Arifin, Iya. ini sorry ada tamu, mamanya lagi pergi. Boleh live dulu nggak? Nanti masuk lagi. Oh iya, boleh. Safitri, Iya, surat Hud ayat 56 sudah kebuka Al-Qur'annya? sudah. Sudah, baik. Bisa dibaca. Bismillah dulu. Ya, ta'awudz dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Lanjut, Kak. Lanjut sampai selesai. Ma min dabbatin illa huwa afidum bima ma min dab Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Dabbah ya. Dabbatin. Oh ya. Ma min dabbatin
Danya panjang. Danya 6 harokat. Dabbatin illa. Mamim dabbat. Yang panjang danya ya, Safitri. Iya, Kak. Ma-nya 2 harokat. Ma min dabbatin illa huwa. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyah. Habis ya napasnya ya. Diperhatikan panjang pendeknya ya. Ma 2 harokat. Mida. Mida. Itu nun sukun bertemu da ikfa ya. Walaupun kita belum belajar ikfa. Min dabbatin illa huwa akhidum. Ya. Kita langsung aja karena waktunya nggak banyak. Di kata akhidum binasiyatiha. Di mana ikbalnya di situ? Iklabnya di situ? Di akhid ini ada ini di apa sih? Di bakasroh. Bakasroh terhadap sebelum bakasroh. Betul, sebelum bakasroh. Yang zal apa? Zal apa? Zal domahtain bertemu kasroh. Bakasroh. Jadi harusnya bacanya gimana, Safitri? Bina. Ya, ditahan ya. Khi-nya diperjelas ya. Akhidum bina. Ya. Ditahan di situ sekitaran 3 sampai 4 harokat ya. Akhidum bibirnya langsung ditarik. Bibir ditarik tipis ya, tapi dirapatkan. Akhidum nggak kelihatan kalau online, agak susah. Jadi bibir ininya dirapatkan, kemudian ditarik supaya dapat tipis gunahnya. Akhidum bina, ya. Itu diperhatikan ya. Pokoknya kalau ada dhammahtain, kasrahtain, fathahtain bertemu dengan ba, dia ditahannya seperti itu. Iya? Sudah selesai? Paham, Safitri? Iya, Kak, paham. Jadi yang ditahan? Yang ditahan Apanya? Ini yang apa sih? Za-nya bukan? Zalnya. Ya, gunnah iklabnya ya. Oh, iya. Ya, perpindahan dari tanwin ke ba. Kenapa dia tidak bacanya akhidun ba? Karena dia bukan idhar. Kemudian kenapa dia tidak dibaca akhidun bi? Karena dia bukan ikhfa, gitu ya. Tapi dia melebur ke huruf mim. Sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh ulama tajwid ya. Jadi dibacanya bukan idhar, bukan ikhfa, tapi dia lebih cenderung ke gunnah mim, dan hukumnya iqlab. Diingat-ingat ya. Tuh. Kakak nggak perlu ini apa, kita butuh adik-adik nih paham dulu ya.
Karena banyak setoran tahfiz, beberapa tajwid yang belum paham. Ini harusnya bacanya gimana sih Kak? Ya, itu diingat-ingat ya terkait iklab. Kemudian selanjutnya ada Azura sudah masuk? Belum? Maghrib jam berapa ya? Tes. Gimana ini caranya? Azura belum masuk ya. Ada setelah Safitri, Hilmi. Ya, iya Kak. Ya, coba dibuka surat Asy-Syams ayat 14. Asy-Syams ayat 14. Asy-Syams tuh juz 30 ya. Udah Kak. Sudah, ayat 14. Bisa dibaca. Fakazzabuhu. Diperhatikan yang lain ya. Safitri, Fahri, Afra. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Yang iklab yang mana? Hilmi. Bizambihim. Sekarang kelihatan ya. Kok nggak bisa gede ya. Syam ayat 14. Nah, kalau Hilmi sudah selesai. Bizambihim. Ini ya. Kenapa dia iklab? Yang mana iklabnya? Nun mati bertemu ba. Yang ini ya. Ya. Bizambihim. Jadi harusnya ditahan ya iklabnya ya. Bizambihim. Sama kayak gunnah. Panjangnya kurang lebih ya 3-4 harokat. Walaupun tidak ada patokan sebenarnya. Namun kalau dalam pembelajaran supaya tidak terlalu cepat dan memang dapat iklabnya coba dipanjangkan lagi ya 3-4 harokat lah. Bizambihim ya. Coba dibaca dari sini nih, dari fadam dama. Fa ya. Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Ya, yang ini nggak usah ditahan ya. Ini bukan ikfa syafawi, bukan iklab, bukan ikfa ya ikfa syafawi itu bukan iklab. Ya, yang ditahan ini aja nih. Nah, ini ikfa syafawi dan ini iklab. Kita membahas yang ini ya. Ini yang ditahan. Paham di sini Hilmi? Iya Kak. Ya, jadi kalau ketemu nun sukun bertemu ba atau tanwin bertemu ba ditahan ya. Ditahan gunnah mimnya. Dan biasanya di dalam Al-Qur'an ada tanda kecil ini nih. Tanda mim sukun kecil nih. Itu menandakan kalau dia iklab. Kalau Al-Qur'an saat ini dimudahkan ya dengan tanda ini gitu. Ya. Baik, selanjutnya Fahri. Fahri ada Fahri. Fahri jaringannya agak keganggu ya. Suaranya nggak ada. Tes Fahri. Maghrib jam berapa ya? Fahri. Ada Fahri? Tes. Masih ada nggak ya Fahri ya? Fahri?
Fahri, Terdengar suara tes monitor Fahri, kedengeran? jaringannya ya kali ya. Taib ke Afra lagi ya mungkin ya. Afra silakan dibuka surat Az-Zukhruf ayat 67. Bentar Kak lagi. Az-Zukhruf surat ke-43 ya. Ayat ke-67. Zukhruf ayat berapa? 67 ya. Sudah ketemu? Belum Kak. Mm-mm. Surat ke-43. 60 berapa Kak tadi ayatnya Kak? 67. 67. Udah Kak, ada katamu. Sudah, silakan dibaca. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum Al-akhillau yawma idzin ba'duhum liba'din adun illal muttaqin. Yang mana yang iklab? Yang yauma idzin. Yauma idzin. Ini ya. Apa bertemu apa? Itu yang huruf za bertemu dengan huruf ba. Huruf za-nya bertemu dengan huruf ba. Tanwinnya. Tanwinnya. Ya. Jadi bacanya gimana? Afra? Ditahan. Iya, gimana caranya? Coba dipraktik. Ba'duhum. Sekali lagi. Yauma idzin ba'duhum. Ahsan. Teman-teman yang lain diperhatikan ya. Dilanjut ke Safitri lagi. Surat Maryam ayat 59. Kita tampilkan di sini ya. Ayat 59. Kelihatan Safitri? Safitri? Sudah ada? Iya, Kak. Ada ya. Tafadhol. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Silakan ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim Kenapa? ini Tafadhol. fakhalafa min ba'dihim khalfun Allah. Iya. Allah. Fakhalafa min ba'dihim Khalfun adha'u salata. Adha'u salata wattaba'u syahawat. fakhalafa min ba'dihim khalfun Khalfun. ah Khalfun.
khalfun. Kha coba kha. Kha. Ya, khalfun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun azaun. Do, pakai do bukan lo ya. Do. Astagfirullahaladzim. Temannya so. Fakhalafa min ba'dihim khalfun Adu'us salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us Adu'us salat. Adu'us nggak ada hamzah di sini ya. Adu'us salat. Agak susah ya. Karena itbaq bertemu huruf ain kemudian itbaq lagi so. Adu'us salat. Adu'us salat. Bingung ya, Fitri? Baik, nanti Safitri perlu ini dari apa namanya? Dari Iqra remaja insyaallah. Tapi di sini mana yang iklab Safitri di ayat ini? Yang mimba di ini. Iya, Kenapa dia iklab? karena ada nun sukun bertemu dengan ba. Jadi harusnya bacanya gimana? Mimba di. Nah, kurang panjang nahannya Safitri. Coba lagi. Mimba di. Mimba di. Ya, ditahan ya. Ini yang ditahan ya. Mimba di. Ya, ditahan agak panjang. Coba lagi. Dari sini. Dari fakhalafa min ba'dihim. Fakhalafa min ba'dihim. Paham di sini ya. Ini iklab ya. Ya, Kak. Selain ini ada lagi nggak? Enggak ketemu lagi, Kak. Nggak ketemu lagi ya? Iya. Belum berjumpa. Nah, tapi ada lagi memang. Satu lagi, Hilmi. Hilmi ada? Ada, Kak. Surat Al-A'raf ayat 153. Coba Hilmi dibaca, kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Kak. Tafadhol, 4 menit lagi nih. Nggak 4 menit, 3 menit. Tafadhol. Ayat berapa, Kak? Ini yang tampil di layar. Al-A'raf ayat 153. Nah, di layar nggak kelihatan ya? Walladzina amilus. Walladzina amilus sayyiati summatabu
Tanya panjang. Tabu min ba'diha la Wa amanu. Kebaca nggak? Apa kurang gede? Kurang besar nggak? Ilmi masih ada? Baik, ini kakak bacakan ya. Walladzina amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Di mana iklabnya di sini? Mimba diha ada dua ya, yang mana? Ada dua nih. Ada dua mimba dihanya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Mimba dihanya ada dua. Yang pertama Yang kedua enggak? ada. Ada juga, berarti dua-duanya dong. Iya. Ya, ahsan. Dua-duanya sama ya, karena nun sukun bertemu dengan ba. Di sini dibacanya ditahan ya. Mim diha agak panjang juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu pendek ya. Gitu. Itu bacanya benar mim diha, bukan min diha. Ya, dia bukan min, bukan ke nun ya, tapi ke mim. Atau mungkin min ba'diha jadi ikfa, bukan seperti itu juga, tapi harus ke gunnah mim. Itu ya. Qadarullah sudah 17.59, nanti ke depannya insya Allah kakak catat dulu deh materinya. Nanti kemudian biar bisa adik-adik tulis sebelumnya supaya tidak memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita lebih banyak prakteknya. Itu yang bisa kakak sampaikan terkait iklab. Mudah-mudahan menguatkan apa yang sudah disampaikan ke Asep sebelumnya ya. Semakin difahamkan, jadi ketika nanti setelah tahfiz atau yang lainnya lebih paham lagi dan tidak keliru ya dalam memahami mana iklab, mana idhar, mana kemarin kita sudah apa idgham ya. Idgham, gunnah, izhar, dan iklab. Nanti selanjutnya insya Allah ikfa ya. Ikfa lebih gampang ditemui di banyak ayat insya Allah. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Syukran jazakumullah khairan atas kehadiran adik-adik sekalian. Semoga apa yang disampaikan yang sedikit ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kita sudah mendekati liburan sekolah ya. Tetap sehat selalu dan jaga diri dan keluarga karena sedang banyak bencana alam yang menimpa negeri ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Kak Arifin dan adik-adik sekalian atas kesempatan yang di hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali untuk belajar lagi ya. Oke. Sekian juga dari kakak. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian dan adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.